Udah Nita, Mending kamu ikut bapak aja. Ayo pulang. Enggak pak, aku gak mau kamu sama Mas Agung. Pulang! Bapak bilang pulang, kamu pulang. Kalau kerjaannya kamu tuh mencuri, selamanya kamu akan tetap mencuri. Pak, saya ngelakuin hal itu karena terpaksa, Pak. Terpaksa karena kamu tidak punya uang. Di sini sudah keluarga marah-marah ada aja. Sumbangan-sumbangan. Pak, yang sabar dong pak. Sekarang nggak ada sumbangan. Udah pergi. Enggak, Nit. Bener ya apa katanya bapak ya, kalau satu kali kriminal tuh pasti seterusnya kriminal terus. Bukan, kamu salah paham dengan penjelasan aku. Salah paham gimana? Mana uang? Dasar orang miskin. Makanya nyari kerja tuh yang jelas. Nih biar kaya. Nih kayak aku nih. Masa depan cerah. Dasar orang miskin. Loh, ngapain mas? Kiki kok udah di depan kamu? Tahu sih, Duh, sibuk banget ya. emang ngehina kamu ya mas? Enggak kok. Tapi aku nggak mendengarnya Kiki tuh ngehina sayang sih. Udah lah sayang, jangan diambil hati ya. Kiki tuh kan emang orangnya jahat di kampung ini. Dia kan rentenir soalnya. Kan makanya sombong kayak gitu. Sabar ya. Biar dah ya. Oh iya, aku pengen ngajak kamu ke bapak nih. Ya ke bapak yuk yang, kan udah lama kita gak ke bapak. Kamu aja ya. Soalnya aku masih ada kerjaan ini. Oh, Gak apa-apa kan sendirian? gak apa-apa sih. Tapi emangnya kamu gak mau nemenin aku gitu? Nanti dah kalau kerjaanku selesai aku nyusul sana ya. Ya udah deh, aku ke bapak dulu ya. Iya. Kamu semangat ya kerjanya. Hati-hati ya. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya pacar dulu dah. Halo sayang, nanti jadi kan? Iya. Permisi nak, Apa lagi nih? boleh nak minta sedekah, sedikit sedekahnya aja nak. Bu, ibu nih kalau pengen uang itu kerja bu, jangan ngegembel kayak gini. Kerja cuma minta-minta, kerja itu yang jelas bu. Ya sedikit aja nak buat makan. Gak ada. Hari-hari. Gak ada ibu. Sedikit aja nak, cuma buat makan sehari-hari nak. Minta lah nak sedikit aja nak, sedekahnya nak buat makan satu hari aja nak. Ibu ini punya kuping atau enggak? Atau gudeg? Kalau saya sudah bilang enggak ya enggak. Lihat nih. Kerja ibu nih, kerja. Biar dapat uang kayak gini. Jangan cuma kerja minta-minta. Tolonglah nak, kasihani saya nak, sedikit aja nak. Enggak ibu, enggak. Ini lagi hewan satu nih. Permisi. Ki, kamu tuh orang kaya Ki. Apa salahnya sih kamu ngasih ibu ini sedikit? Hah? Ini aku kasih cewekku. Ibu ini kasihan loh ya, sedang butuhkan bantuan. Aku gak urus, Gung. Makanya, dia tuh sama kayak kamu. Kerjanya
nggak jelas. Ingat Ki ya, harta itu hanya titipan Tuhan. Nggak selamanya. Setidaknya aku nyari dah kayak kalian. Apa salah sih berbagi sama orang yang membutuhkan? Kalau dia cuman kerjanya minta-minta, nanti dia tuh balas yang mau kerja. Kelewatan dong dia. Kamu tuh orang mampu. Berbagilah sedikit sama orang yang nggak mampu. Mending aku kasih cewekku. Bu, ibu yang sabar Bu ya. Enggak apa-apa ya. Ya sudah ya nak, saya permisi ya nak. Ya. Enggak apa-apa. Nak, udah permisi ya. Di sana nyari kerjaan yang cuma minta-minta. Kebangatan kamu ya. Udah dah, kamu pulang aja. Urusin kerjaan kamu. Bacot. Siap. Halo, assalamualaikum. Iya bos. Iya bos, saya kesana bos. Bentar, saya naruh uang dulu di rumah. Siap bos. Assalamualaikum. Kamu kenapa, Yang? Kok kayak gitu sih? Kenapa? Cuma kepikiran aja ya. Kepikiran kenapa, Mas? Soal masa laluku. Loh, kenapa sih Mas harus mikirin masa lalu? Kalau masa lalu ya udah biarin berlalu aja, Mas. Apa aku salah ya? Ngerampok Kiki. Kalau kataku sih enggak sih, Mas. Kiki tuh berhak digituin. Soalnya kan kamu tahu sendiri, Kiki tuh orangnya sombong banget. Apalagi gak pernah bantu orang-orang yang membutuhkan di sini kan. Malah dia jelek-jelekin orang yang minta-minta ke dia. Iya sih, cuma karena kejadian yang dulu kan aku jadi di penjara ya. Aku takut kamu berubah sama aku. Loh, sayang kok ngomongnya kayak gitu sih. Aku gak mungkin berubah lah sama kamu. Buktinya sekarang aku masih nemenin kamu kan? Iya kamu, tapi gimana dengan Bapak? Gak mungkin kok, sayang. Kan Bapak orangnya sabar, kalau naik haji pasti gak mungkin marah lah. Jadi kamu tenang aja ya. Siapa bilang nggak marah? Loh, Bapak. Anita. Bapak kok ngomongnya gitu sih, Pak? Ya iyalah, Bapak kan nggak setuju kamu nikah sama Agung. Loh, tapi kan mau gimana lagi, Pak? Kan aku sekarang udah jadi istrinya Mas Agung. Pak, itu kan sudah masa lalu Pak. Sekarang saya sudah berubah kok.
Udah Agung, Pak. kalau kertas putih kena tinta hitam, selamanya tak akan berubah menjadi putih lagi. Tahu kamu? Tapi dengarin dulu Pak. Alasan saya merampok dia Pak. Udah, aku malu sama tetangga. Bapak tuh malu Gong. Setiap bapak lewat, tetangga tuh ngomong kalau kamu tuh bekas perampok. Malu bapak. Loh, kenapa Bapak harus dengerin omongannya orang sih, Pak? Udahlah, Pak. Masa Bapak gak kasihan sama aku? Yang penting kan Mas Agung sekarang udah berubah. Kalau bapak nggak kasihan sama kamu, bapak gak bakalan kayak ini, Nita. Agung. Sekali lagi saya minta maaf atas kesalahan saya yang dulu Pak. Saya janji saya bakal berubah kok. Tolong Aku akan maafin kamu kalau kamu bisa pisah sama anakku. Loh, Bapak kok ngomong gitu sih, Pak? Kamu cari laki-laki yang baik lah, jangan laki-laki yang bekas narapidana kayak ini. Tapi kan Bapak tahu sendiri, kenapa Mas Agung tuh sampai mencuri si Kiki, Pak? Kan Bapak tahu sendiri alasannya baik. Ya tapi jangan kayak itu, kan ada jalan lain, jalan yang lebih halal. Udahlah, Pak. Yang penting kan Mas Agung sekarang udah berubah. Nita, tapi nggak kayak itu juga. Tolonglah Pak. Saya benar-benar minta tolong Pak. Udah, Tolong kasih saya waktu Pak. aku nggak bisa maafin kamu. Aku bisa maafin kamu kalau kamu bisa ninggalin Nita. Loh, tapi aku yang nggak mau, Pak, pisah sama Mas Agung. Oh, kamu ingin tetap bertahan sama orang narapidana kayak ini? Udahlah, Pak. Lagi pula kan itu juga masa lalu. Dia mencoreng nama baik saya, nama baik keluarga saya. Tahu kamu? Udah Nita, Mending kamu ikut Bapak. kamu ikut bapak aja. Ayo pulang. Enggak, Pak. Aku nggak mau kamu sama Mas Agung. Pulang. Bapak bilang pulang, kamu pulang. Mas, tolong dong, Mas. Pulang. Udah. Oh iya. Ya, udah tadi nih. Iya Pak. Dari mana? Ini habis jemput Nita. Baik, silakan masuk. Iya Pak. Silakan duduk. Iya Pak. Waduh, alhamdulillah. Memang tujuannya kamu kesini? Iya, saya kesini pengen silaturahmi sama Bapak. Bapak gimana keadaannya? Ya, alhamdulillah, Bapak segar bugar nih. Alhamdulillah kalau gitu. Oh ya, gimana tentang bisnis kamu? Bisnis saya alhamdulillah berjalan dengan lancar Pak. Semua tidak ada halangan. Oh gitu ya. Aku masuk dulu ya, Pak ya. Ngapain masuk? Di sini aja dulu. Ada tamu kok, ditinggal masuk. Oh ya Nit, aku dengar-dengar suami kamu masuk penjara ya? Gara-gara kasus pencurian. Kamu tahu dari mana suami aku? Ya ada lah. Beritanya tersebar kemana-mana. Iya, tapi itu dulu. Sekarang udah enggak kok. Agung itu Nita. teman sekolah aku. Dia itu emang pencuri dari dulu. Loh, kamu jaga ya omongan kamu? Dia teman sekolah aku, pernah satu kelas dulu. Tahu apa kamu? Ya mungkin aja nyuri cuma bercanda mungkin. Mana ada orang nyuri bercanda nih ya, Nita. Udah, Memang Pak. Agung tuh mulai masih sekolah tuh dia yang maling. Iya Pak. Dengan Emang sudah dari dulu dia. Kamu nih, Nita. Tapi kan Bapak tahu sendiri, Mas Agung kemarin nyuri tuh kan
ada alasan yang baik, Pak, karena nolong orang. Namanya mencuri. Ya, Pak. Kalau mau nolong orang tuh dengan barang yang halal, bukan dengan mencuri orang punya orang lain. Sama aja memberikan makanan busuk sama orang lain. Nah, betul itu. Ya, tapi kan sekarang udah gak gitu lagi, Pak. Anita, kalau memang kelakuannya sudah seperti itu, takkan mungkin berubah, Anita. Sudahlah. Ya, kalau suaminya kamu tuh nyuri, buat dirinya sendiri dan buat kaya, ya, Bapak banggalah. Tetapi, nyuri tetap miskin. Masya Allah. Loh, Sama aja kerja nggak dibayar. Kan iya, Hi? Ya, betul, tapi Pak. kan Bapak seharusnya bangga juga, Pak, punya menantu yang baik. Mas Agung tuh kan nyuri buat Mana? usaha. Mana ada maling baik? Setiap maling tuh mesti nggak baik. Loh, Pak, tapi Mas Agung ngelakuin kayak gitu kan karena terpaksa juga, Pak. Udahlah, Pak, kenapa Bapak harus jelek-jelekin Mas Agung terus sih? Berarti dia nggak mau kerja keras untuk membahagiakan kamu. Udahlah, kamu nggak usah mikirin Agung lagi. Loh, Bapak kok ngasal gitu sih, Pak, ngomongnya? Buktinya sekarang aku bahagia kok sama Mas Agung, walaupun Mas Agung kerjaan cuma nguli kayak gitu. Bahagia dari mana kamu? Uang hidup kamu pas-pasan. Iya, walaupun pas-pasan, yang penting kalau aku sama Mas Agung, aku bahagia, Pak. Anita. Sekarang, dari postur tubuh kamu tuh banyak perubahan. Gara-gara kamu nikah sama Agung. Emangnya apa sih, Pak, yang berubah? Ya iyalah. Dari sikap kamu. Dari semuanya. Bapak nilai berubah selama kamu hidup sama Agung. Nggak seperti hidup sama Bapak. Semuanya serba mewah. Saya kasih contoh sekarang. Nih, Muhyi. Orangnya pembisnis. Dia bisa lah dianggap pengusaha muda yang sukses. Seperti ini kalau cari suami. Kalau kamu nggak nikah sama Muhyi, menyesal kamu. Loh, kok Bapak ngomongnya kayak gitu Ya sih, Pak? iyalah. Aku kan sebagai orang tua ingin anaknya yang bahagia. Ya, Hi? Ya, betul, Pak. Tapi kan sekarang aku udah terbukti, Pak, bahagianya sama Mas Agung. Aduh, Nita. Bahagia dari mana kamu? Wong 1 hari makan, 2 hari kamu nggak makan. Bahagia dari Pak. mana kamu? Udah. Jangan jodoh-jodohin aku sama dia. Aku statusnya juga masih istrinya Mas Agung kok. Ya, terserah kamu, Nita. Kalau kamu masih ingin sama Agung, silakan. Bapak nggak mau menghalangi kamu. Tetapi ingat, jangan pernah anggap aku sebagai orang tua kamu. Loh, Bapak ngomongnya gitu sih, Pak? Ya iyalah. Sekali Bapak nggak setuju, ya udah. Terserah kamu. Kamu lanjut sama Agung, silakan. Dengan pilihan Bapak. Ya, kamu Iya, anak Nit. terbaik lah. Kamu tuh harus nurut apa kata orang tua. Kalau kamu masih mempertahankan hubungan kamu sama si Agung, kamu gak bakalan bahagia. Ini kamu cerahin dia, nikah sama aku. Wah, ya ampun. Pak, Bapak masa tega banget sih, Pak? Jodohin aku sama dia, kan aku masih belum kenal sama dia, Pak. Nita, Bapak ini mencarikan yang terbaik buat kamu. Gak seperti Agung. Tapi gimana kalau dia gak baik, Pak, buat aku? Gak bertanggung jawab, gak kayak Mas Agung. Bapak nih gak bakalan salah milih. Coba lihat kamu. Dari penampilan. Kurang apa? Dia ganteng, dia oke. Apa sih yang kurang dari dia? Dia banyak harta. Bisnisnya udah maju. Kurang gimana? Agung itu baik cuma di depan kamu aja. Kamu gak tahu di belakang dia gimana. Dia itu suka mencuri. Sudahlah, Anita. Kamu ikut Bapak ya. Apa yang diomongin Bapak? Ya? Gak tau deh, Pak, mending aku pikir-pikir aja dulu. Ya, terserah kamu. Tapi Pak, aku masih gak percaya deh, Pak, kalau Mas Agung tuh suka nyuri. Kalau aku gak lihat sendiri, Pak. Masya Allah, Anita. Bapak ini harus ngomong apa? Sudah bukti di depan mata kamu. Agung sudah pernah ditangkap. Masih kurang apa buktinya? Ya, tapi kan setahu aku, Mas Agung tuh nyurinya cuma 1 kali, Pak. Dan itu niatnya bagus juga kok. 1 kali enak, 2 kalinya itu tambah enak tuan. Terus-terusan nggak itu? Udahlah Nita. Ngapain kamu masih mempertahankan sama Agung? Udah di depan kamu ada orang yang sempurna. Menyesal kamu kalau nggak menikah sama Muhyi. Ngerti kamu?
Tapi gini Nita, kalau keputusan Bapak sudah bulat, kalian tuh dan kamu, mau nggak mau, kamu harus nikah sama Muhi. Cobalah dulu kamu belajar untuk mencintai Muhi. Aduh, udah deh Pak, jangan bahas itu sekarang. Lagi pula kan aku masih cinta Pak sama Mas Agung. Nita, cinta yang seperti apa kamu akan dipertahankan? Cinta yang menderita itu, yang selalu sengsara hidupnya kamu tiap hari. Sudahlah, belajar kamu melupakan Agung. Iya Nit, cobalah kita jalani dulu. Siapa tahu kita cocok kan. Kalau kamu sama aku janji, aku bakal bahagiain kamu. Itu, dengerin Nita. Dia udah berjanji kok ingin bahagiain kamu. Ya tapi itu kan cuma omong aja Pak, belum buktinya. Pasti dia akan buktikan sama kamu Nita. Oh iya, biar kamu tuh lebih dekat lagi sama Muhi. Minggu depan kamu sama Muhi tolong ambilin uang. Loh, kenapa harus sama Muhi sih Pak? Kan aku bisa sendiri. Ya biar aku temenin lah. Lagi pula cuma deket aja kan Pak ngambil uangnya. Udah, kan lebih aman. Bapak kan lebih tenang kalau kamu sama Muhi. Iya. Sekalian kita PDKT-an kan. Ya udah deh, terserah Bapak aja. Loh, kok berhenti? Ini rumahku Nit. Oh, ini rumah kamu. Wah, bagus banget ya rumahnya. Iya. Apa mau turun? Mau salaman sama orang tua kamu? Oh jangan deh, jangan sekarang. Kita langsung pulang aja ya. Oh, ya udah kalau gitu. Ayo. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa? Pak, Ngapain kamu? Masih berani kesini? maaf Pak, saya pengen ketemu Anita. Udah, kamu udah terlambat. Maksudnya? Wanita saya sudah jodohkan sama orang lain. Loh, kok bisa gitu Pak? Iya iyalah. Saya datang sini tuh untuk jemput Anita Pak. Buat apa kamu menjemput anakku? Biar anakku menderita lagi sama kamu gitu ya? Ya Allah Pak, aku tuh sayang sama Anita Pak. Atau kamu sudah banyak hasil mencurinya? Saya nggak kayak gitu Pak. Tolonglah Pak. Kalau kerjaannya kamu tuh mencuri, selamanya kamu akan tetap mencuri. Pak, saya ngelakuin hal itu karena terpaksa Pak. Terpaksa karena kamu tidak punya uang. Bukan Iya. Pak. Demi Allah Pak, tolong percaya sama saya. Atau kamu berfoya-foya di luar sana Pak, tanpa sepengetahuan anakku. saya nggak kayak gitu Pak. Sumpah Pak. Udahlah, Gung. Tolonglah Pak. Udahlah. Kasih saya Kamu kesempatan jangan lagi, Pak. berharap bersatu lagi sama anakku. Bapak gak mungkin setuju. Sudahlah. Relakan Anita untuk sama laki-laki lain. Dan jangan ganggu dia. Ngerti kamu? Pak, tolong saya lah Pak. Nah, ini Anita. Mas Agung? Inilah laki-laki pilihan Anita. Bukan kamu. Enggak Mas. Enggak. Ini bukan yang... Udah Anita. Kok? Ngomong apa kamu? Iya kan, emang bukan Pak. Ngapain pencuri ini Pak datang ke sini? Ini lagi. Masa masih nanya-nanya Anita? Ya lagi pula kenapa Pak? Ternyata kamu sudah ada penggantiku ya. Loh, enggak Mas. Ini Muhi ini bukan pengganti kamu. Apanya yang enggak Anita? Dia orangnya sukses. Dia orangnya sudah mapan, bisnisnya sudah maju. Kalau ini mencurinya yang udah maju. Aduh, Aku masih belum cerai Pak sama Mas Agung. udahlah. Kalau kriminal tuh nggak usah cerai, tinggalin aja. Padahal aku lihat kesini tuh yang ngajak kamu rujuk. Apa? Rujuk? Sampai kamu bersujud, aku nggak akan setuju sama kamu. Loh, tapi aku mau kok Mas rujuk Mas. Apa? Mau kamu sama Agung? Bapak kan udah bilang sama kamu. Seandainya kamu tetap bertahan sama Agung, ya silakanlah. Tapi
kamu gak bakalan dapat warisan dari bapak. Gung, kamu gak tau malu ya? Kamu itu mantan narapidana, kamu gak pantas sama Nita. Kamu tuh siapa ya? Sosok kenal sama aku? Aku calon suaminya Nita. Enggak mas, bukan kok mas. Kita kan pernah satu sekolah dulu. Kapan? Gak sosok kenal deh. Gak usah sok lupa. Kamu suka mencuri di kelas kan? Tuh, dengar Coba, Nita. coba. Sumpah. Jadi Aku gak kenal sama dia. Berarti dia mulai dari SD, dari SMA, SMP, kriminal yang kamu. Nah, betul itu Pak. Pak, saya nggak kenal sama ini, Pak. Karena kamu tuh anaknya orang kekurangan. Tahu kamu? Aku nggak kenal sama dia. Dia bohong, Nit. Katanya dia teman. Bukan. Sumpah aku nggak kenal sama dia, sumpah. Tolong Pak, saya masuk. Sok lupa kamu. Malu dia, Yit. Malu. Dia kriminal. Malu ngakui orang kaya seperti kamu. Sudahlah, lebih baik kamu pergi dari sini. Buat apa masih tinggal di sini? Tidak pantas kamu nginjak di rumah orang kaya. Pergi! Saya bilang pergi. Pak, bapak udah dong pak, jangan kasar-kasar gitu sama Mas Agung Pak. sampai ngusir. Tolonglah, Pak. Kasih saya waktu, Pak. Iya pak, Kasihani saya, Pak. Udah. Saya tuh sayang sama Nita, Pak. iya pak. Sayang kamu tidak bisa membahagiakan anakku. Udah. Ini lagi. Ada-ada aja. Di sini sudah keluarga marah-marah, ada aja. Sumbangan. Pak, yang sabar dong pak. Sekarang nggak ada sumbangan. Udah pergi. Astagfirullah. Kamu masih muda, jangan pernah minta-minta sama orang lain. Kerja yang giat. Pak, Udah. jangan kasar Pak. gitu, Pak. Iya. Ya, Saya iyalah. ini, Pak. Saya punya kayak ini bukan hasil minta-minta kayak ini. Udah, saya nggak punya uang recehan. Loh, bapak, kok bapak ngomongnya gitu sih pak? Aduh, Bapak kan kamu kaya. Nita. Kekayaan bapak nggak mungkin saya sebar-sebarkan ke orang lain. Biar dia kerja. Seperti apa susahnya cari uang? Pak, nggak boleh kayak gitu, Pak. Kamu kan maling. Kamu punya uang? Kasih. Hasil curian kamu. Bapak, udah lah pak. Bapak ini orang terpandang di sini, Pak. Selalu bisa menghargai orang lain. Apalagi Bapak ini orang kaya. Ya terserah aku lah. Apa salahnya berbagi sama orang yang membutuhkan? Orang kaya tuh mau ngapain? Terserah aku. Bebas. Kalau yang Bapak susah, Bapak ya. wah iyalah. Hasil maling kamu, ya hasil mencuri, silakan kasih. Sedikit aja Pak buat makan Udah, Pak, sehari. nggak punya uang recehan, nggak punya nasi. Udah pulang. Tolonglah Pak buat ongkos pulang Pak, saya mau pulang ke rumah anak saya Pak, tolong Pak. Tolonglah Pak, kasih nilai saya Pak. Aduh. Saya mau pulang Pak, ke rumah anak tolong nggak, saya, Pak? Kasihin ibu ini, Pak. Kasih ya. Kita, Pak. Udah, saya bilang nggak ada uang receh. Sudahlah Pak. Waduh, Ini Bu. Buat Ibu ya. Buat tuh lihat. Tuh lihat. Itu calon suami kamu. Ya itu namanya cari muka pak ke bapak. Lah, Masya Allah, Anita, kamu menilai orang tuh kayak gitu. Seharusnya kan yang dinilai buruk ini kan, maling ini. Masya Allah. Sudah Bu, pergi Bu, kan udah dikasih. Udah, jangan banyak terima kasih. Hati-hati ya, Bu. Pak, bapak kok gitu sih pak ngomongnya? Udah gak ngasih malah bentak-bentak ibu itu. Oh iya ya nak, kasihan ya, Bapak nggak ngasih. Padahal Bapak punya nih uang. Ya ampun, katanya tadi bilangnya gak ada pak. Dah, akan kejar tuh. Mana wanita itu? Bu. Hai, berhenti dulu. Bu, kamu tadi dikasih berapa Bu uang Bu? Terlalu banyak buat Ibu. Ibu kan nggak tahu uang. Mana Bu? Tukar Bu. Nak, kamu kok tega banget sih nak sama ibu nak? Ibu orang kecil harus megang uang kecil nak. Ya, Ibu. Kalau yang besar buat Bapak karena Bapak orang kaya, kamu orang miskin. Ya, itu besar buat Ibu. Ya, ini buat Bapak aja. Sana udah pulang Bu. Orang miskin megang uang kayak ini. Tolong ngertiin aku ya. Iya mas, aku pasti ngertiin kamu kok. Dan aku minta maaf soal kejadian yang dulu. Udah lah, Bu. Kamu tuh sadar diri. Kamu itu gak baik buat Nita. Ada apa Ye? Masih ngajak deh. Masih maksa sama Nita. Waduh, ada orang miskin nggak ngasih dia. Ngasih berapa kamu Ye tadi Ye? Ya sedikit lah Pak. Tak tambahin 1 juta sama aku biar dikasih anaknya lagi. Wah, bagus itu Pak. Ya tapi hasil saya hasil barokah, Iya. uang halal. Nggak seperti ini, hasil uang mencuri. Yi. Wah terima kasih Yi, kamu baik banget. Iya Pak. Nggak seperti ini, maling dia.
Pak. Udahlah, Pak. Kamu pindah sini Nita. Ngapain dekat-dekat maling kamu? Pindah sini. Enggak lah, Pak. Gak mau deket-deket sama Mohi. Dekat maling kamu, nanti keturunan maling kamu. Pak, tolong saya, Pak. Tadi minta tolong, sekarang minta tolong lagi. Tak kasih uang lagi kamu. Saya bukan butuh uang, Pak. Nih pulang. Enggak, Pak. Mulai tadi minta uang gitu lah. Saya nggak butuh uang, Pak. Lah, butuh apa kamu? Saya butuh restunya Bapak buat Nita. Iya, Pak. Restuin aja lah, Pak. Memangnya anakku mau sedekahkan gitu? Ini laki-laki apa ini? Brengsek kamu. Pak, tolong, Pak. Iya, Pak. Restuin. Silakan pergi kamu dari sini. Pak, kasih saya kesempatan, Pak. Jangan sampai bapak marah. Pak, Bapak. Biarin pergi. Kasar dong, Pak. Udah Nita, kamu di sini Nita. Diam kamu di situ sama Wi. Nit, Udah pergi. Kurang ajar banget. Maling masih di sini. Udah masuk. Pak, aku mau sama Mas Agung. Bilang saya masuk. Udah, ya masuk. Halo, selamat siang. Oh, dari bank. Iya, Bu. Oh iya, hari ini juga ya, Yang? Oh iya, Bu. Oh iya. Hari ini saya berangkat dan uangnya saya udah siapkan, Bu. Oke. Oh, nggak lupa tuh. Iya, yuk. Aduh. Ya udah Pak, saya pamit dulu ya. Iya. Silakan. Hati-hati di jalannya. Iya Pak. Mari Nit. Ayo Nita, masuk. Ini kesempatan bagus nih buat aku. Bapaknya Nita pergi sendirian kayaknya. Pasti itu bawa uang banyak. Kesempatan ini. Ibu. Ibu mau kemana, Bu? Mau pulang nak ke rumah anak ibu, kangen sama anak. Oh iya, Bu. Kebetulan saya punya sedikit rezeki. Tolong diterima ya, Bu. Terima kasih ya nak, mudah-mudahan kamu jadi anak yang sukses ya nak. Iya, Bu. Amin, Bu. Ayo, Bu. Ayo, saya antar, Bu. Kasihan Ibu jangan sendirian. Terima kasih ya nak. Mari, Bu. Nak. Nita, Tuh, Bapak. Bapak mau ke bank dulu ya? Oh, ya udah, Pak. Hati-hati ya, Pak ya. Kamu jangan kemana-mana, jaga rumah. Iya, Pak. Jadi kepikiran sama Mas Agung nih. Gimana kabarnya Mas Agung sekarang? Soalnya kan tadi udah dimaki-maki sama Bapak. Wah, pasti kasihan banget Mas Agung tuh. Pasti kepikiran deh. Apa aku ke Mas Agung ya? Sebagai permintaan maaf aku sama Bapak. Iya deh, kayaknya aku harus ke Mas Agung deh.
Mas, kok mukulin orang gitu? Maaf, Nit. Ini gak seperti yang kamu pikirkan. Lah, ini tasnya siapa? Pasti Nit, tasnya aku itu bisa kan? jelasin. Bukan, Nit. Aduh, Kamu salah udah, paham. mending kamu tuh kembaliin sama orang itu. Enggak, Nit. Bener ya apa katanya Bapak ya? Kalau satu kali kriminal tuh pasti seterusnya kriminal terus. Bukan, kamu salah paham. Dengar penjelasan aku. Salah paham gimana? Oh, jelas-jelas aku lihat kok pakai mataku sendiri. Apalagi nih, tempatnya sepi. Ya Allah, gimana aku jelasin? Padahal ya, aku pengen ke rumah kamu loh, memperbaiki hubungan kita. Kok malah kamu nyuri kayak gini sih, Gung? Tata bener ya, Gung ya? Ya ampun, kamu gak kasihan-kasihannya, Gung tuh. Sampai kayak gitu orangnya. Dengar dulu penjelasan aku, Nit. Ya ampun, udah deh, Gung. Mending kamu kembaliin ya. Ini ya Allah. Nit. Ya Allah, emangnya kamu dari dulu gak ada sadar-sadarnya ya, Gung ya? Bukan gitu, Nit. Udah. Mas, nih mas. Loh, Nit. tuh kan pasti dia ketakutan sampai lari kayak gitu, Gung. Kamu nih gimana sih, Gung? Masa dari dulu gak ada berubah-berubahnya sih? Katanya kamu tuh pengen memperbaiki hubungan aku sama kamu. Kok malah kamu jadi kayak gini sih? Kalau kayak gini kan aku tambah gak percaya, Gung, sama kamu. Mending aku sama si Muhi aja. Udah jelas dia mapan, baik. Kayak kamu, Gung. Udah kriminal, malah gak mau berubah lagi sifatnya. Kalau udah tahu kayak gini ya pasti aku gak nyesel, Gung, cari sama kamu. Kenapa coba? Gak dari dulu aja aku dengerin kata bapak aku. Aduh, kamu nih ya, Gung, ya emang malu-maluin banget. Aku bisa jelasin kok. Udah, gak usah. Nit. Aduh, gimana nih ya? Mana harus bayar bank? Udah jatuh tempo lagi. Cari di mana uang penggantinya? Ya Allah, ya Allah. Loh, Bapak kenapa tuh kayak kebingungan gitu sih? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bapak baru pulang, Pak. Bapak kenapa sih kok kayak kebingungan gitu? Bapak dapat musibah nih, Nita. Musibah gimana, Pak? Bapak baru saja kerampokan. Loh, kok bisa? Katanya Bapak mau bayar ke bank uangnya. Kok bisa kecopetan gitu sih, Pak? Bapak lagi gak ngerti nih sekarang. Mana sudah jatuh tempo. Kalau sampai gak bayar sekarang, disita aset-aset Bapak. Duh, emangnya Bapak kecopetan di mana sih, Pak? Pas mau berangkat ke bank loh. Ya ampun. Oh ya, Pak. Ngomong-ngomong soal Bapak kecopetan, tadi aku ketemu Mas Agung sih, Pak. Di mana, Nita? Di sana, Pak, di kayak hutan-hutan gitu. Dia kayaknya lagi ngerampok orang juga deh, Pak. Apa mungkin Mas Agung juga, Pak, yang ngerampok Bapak? Bapak lihat gimana, Pak, ciri-cirinya? Kayak Mas Agung nggak? Ciri-cirinya kan iya persis Agung, tapi wajahnya kan ditutup. Kurang begitu jelas, Pak. Duh, Masa iya sih, Pak, Mas Agung? gimana nih, Nita? Duh, gimana dong kalau Bapak sampai gak bayar, Pak? Dengan cara apa ya Bapak harus lakukan? Tapi kalau nggak bayar sekarang, habis aset-aset kita, Nita. Emangnya Bapak gak punya uang lagi, Pak, di bank? Habis sudah, semuanya sudah Bapak ambil. Ya ampun, Pak, kalau sampai Bapak gak bayar, terus kita mau tinggal di mana, Pak? Pasti rumah ini juga disita, kan? Makanya Bapak tuh kepikiran itu udah mulai tadi. Ya ampun, Pak, gimana dong? Allah, semoga masih ada jalan yang terbaik buat Bapak. Amin, ya Pak, buat nenangin Bapak. Masuk ya, Pak, yuk. Kita minum dulu ya, Pak. Ya, Pak. Ya, Pak. Ntar dulu, Nita. Bapak kepikiran dengan omongannya kamu. Jangan betul apa yang diomongin kamu. Kan Bapak juga gak tahu pasti, Pak. Tapi emang tadi aku ngeliatnya Mas Agung ngerampok orang sih, Pak. Siapa lagi orang yang dendam sama Bapak? Cuman Agung kan? Tapi masa iya sih, Pak, Mas Agung? Kayaknya Mas Agung juga gak berani deh, Pak, nyuri uangnya Bapak. Kan masih belum tahu juga, Pak, itu beneran Mas Agung apa enggak. Udah, Nita. Kamu percayalah sama Bapak. Agung kan sakit hati orangnya. Gini aja lah, Nita. Satu-satunya jalan kamu minta tolong sama Muhyi. Lah, buat apa, Pak? Kok minta bantu sama si Muhyi sih? Hanya Muhyi yang bisa membantu kita. Kamu pinjam uang sama Muhyi untuk nutupi bank. Tapi masa iya Muhyi ngasih, Pak? Udahlah, pasti Muhyi ngasih. Kan dia calon suaminya kamu. Ya udah deh, aku coba ke Muhyi dulu ya, Pak ya. Iya.
Bapak yang sabar ya Pak, yang tenang. Udah, berangkat Imran. Ya udah. Hati-hati di jalan. Iya Pak. Mudah-mudahan berhasil Nita. Assalamualaikum. Mohi. Iya Pak, dari siapa Pak? Cari Mohi. Oh iya, ini tukang kebunnya ya? Jangan sembarangan Pak, ini rumah saya Pak. Saya punya rumah ini. Loh, masa sih Mas bukannya Mohi ya? Mbak Muhi siapa? Ada Mas, teman saya. Katanya rumahnya di sini. Ini rumah saya Pak, mungkin Mbaknya salah alamat Pak. Enggak kok bener. Emang beneran ya Mas? Ini bukan rumahnya Mohi. Bukan Mbak, ini rumah saya Pak. Di sini nggak ada yang namanya Muhi Pak. Oh, gitu ya Mas. Ya dari Mas, saya minta maaf ya Mas ya. Iya. Mungkin saya salah alamat. Iya. Mari Mas. Iya. Assalamualaikum. Salah. Duh, kurang ajar tuh Muhi bohongin aku. Mana bilang di rumah ini punya dia lagi, kan aku malu sama orangnya. Awas aja ya kalau Muhi ketemu aku tuh pasti aku marah-marahin. Bisa-bisanya ngaku-ngaku rumah orang. Wah. Memangnya rumahnya yang sudah nolong ibu itu di mana? Ini nak rumahnya. Oh ini betul Bu ini. Ya. Ini kan kayak rumahnya yang pernah aku tangkap dulu. Ibu. Yang mana Bu orangnya Bu? Ini nak yang nolong ibu nak. Loh, beneran orang ini Bu? Iya nak. Loh, Mas, bukannya sampean itu yang pernah aku tangkap dulu itu ya? Masnya polisi dulu itu kan? Iya, Ternyata iya Mas, bener Mas. Ini ibu kandung saya Mas. Oh iya, saya itu kalau gitu, Mas. sangat bersyukur Mas. Ibu sudah ditemukan sama sampean Mas. Nggak tahu kalau ibu itu nggak ditemukan sampean, mungkin ibu saya sudah terlantar di tengah jalan Mas. sama-sama Mas. Oh iya, kalau boleh tahu, kok bisa ibunya tinggal sendirian Mas? Oh, ceritanya itu panjang Mas. Pokoknya pada intinya saya itu banyak-banyak mengucapkan terima kasih sama sampean Mas. Sekali lagi, iya, sama-sama Mas. Oh ya Mas, kalau boleh tahu, kenapa dulu kamu itu sampai ngerampok Mas? Gini Mas, Itu kan pekerjaan yang nggak halal Mas. iya saya tahu Mas. Cuma saya terpaksa karena tetangga saya Kiki itu orangnya sombong Mas. Dia orang kaya tapi nggak suka membantu orang lain, suka menghina, suka merendahkan orang lain. Makanya itu saya jengkel, jadi merampok, terus uangnya saya kasihkan ibu ini Mas. Apa? Kamu rela masuk penjara dan ngerampok demi ibu aku Mas? Ya nak, ini yang susah anak. Mas, maafin aku ya Mas ya. Aku gak tahu kamu sudah melakukan semua ini demi ibu aku Mas. Gak apa-apa Mas. Aku benar-benar mengucapkan terima kasih sama kamu Mas. Ya Mas, kalau boleh tahu, Mas ini habis keluar dari penjara itu memang kerja apa Mas sekarang Mas? Ya kerja serabutan gitu Mas. Soalnya kan narapidana susah mencari kerjaan. Ya, aku tahu. Oh ya, gimana kalau gini Mas? Kamu kerja sama aku Mas. Kebetulan saya tuh ada pegang proyek sekarang Mas. Yang benar Mas. Ya, Bu, gimana menurut Ibu? Ya enggak apa-apa nak. Ini. Kalau Masnya percaya sama saya mau Mas. Ya Mas, aku sangat percaya dan sangat berterima kasih sama Masnya sudah menolong Ibu kandung. Iya Mas, sama-sama. Sudah Mas. Mulai besok lusa kamu langsung aja ke rumah ya. Makasih banyak Mas ya. Ya, sama-sama. Udah deh Pak, kita duduk di sini ya Pak ya.
Aduh, sekarang kita mau tinggal di mana nih, Pak? Kita kan sekarang udah gak punya rumah, rumahnya disita. Danita, bapak ini juga kebingungan. Aduh, gimana dong, Pak? Oh iya, Pak. Waktu kemarin, waktu pas Bapak nyuruh aku ke rumahnya Muhi, ya ternyata itu bukan rumahnya Muhi, Pak. Masa? Gak bohong kamu? Ya ampun, betapa sih aku bohong sama Bapak. Aku tuh Pak dikasih tahu sama Muhi, rumahnya tuh besar banget di pinggir jalan, Pak. Mobilnya aja sampai ada 10. Terus waktu pas aku kemarin ke sana, ternyata itu bukan rumahnya Muhi, Pak, rumahnya orang lain. Kayaknya Muhi tuh ngaku-ngaku deh, Pak, ke aku. Meskipun bapak kenal sama keluarga Muhi, tapi bapak gak tahu juga sama rumahnya Muhi. Duh, Bapak gimana sih? Katanya kenal banget sama Muhi. Kok sampai rumahnya gak tahu sih, Pak? Terus Bapak percaya banget lagi sama Muhi kemarin. Sampai ngejodohin aku. Kenalnya bapak tuh kan cuman di bisnis itu lah. Terus sebenarnya Muhi itu beneran kaya apa enggak sih, Pak? Kok rumah aja ngaku-ngaku? Kalau mendengar omongannya Muhi sama keluarganya tuh emang dia orang kaya. Aduh, Bapak gak coba nelfon Muhi gitu, Pak? Kan kita sekarang lagi butuh uang, Pak. Katanya cuma Muhi yang kaya. Nomornya sudah nggak aktif. Muhi sama bapaknya tuh lagi nggak aktif sudah. Saya hubungi mulai tadi malam. Duh, apa Muhi cuma pura-pura jadi orang kaya ya, Pak? Biar bisa deket sama aku. Ya, mungkin seperti itulah ceritanya. Bapak sih terlalu percaya sama Muhi. Kalau udah tahu kayak gini gimana, Pak? Ya udah, Anita, gak usah saling menyalahkan. Kita cari jalan keluarnya aja. Ya udah deh, Pak, semoga aja ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mas Agung? Nit, Ini orang yang saya cari-cari. Pak, Udah, Pak, udah, Belum Pak. puas kamu membuat aku menderita? maksudnya apa, Pak? Tenang, Pak, saya bisa jelaskan. Pura-pura nggak tahu kamu ya? Udah, Pak, udah, Pak. Mungkin kan bukan Mas Agung yang nyuri. Tadi Siapa lagi kalau bukan kamu yang mencuri? Penjelasan saya, Pak. Tadi saya dari rumah Bapak, tapi rumahnya sudah kosong. Terus saya nyari-nyari sekitar sini, lihat Bapak di sini. Kamu tahu kenapa rumah saya kosong? Itu semua gara-gara kamu. Kok gara aku, Pak? Kan kamu yang merampok aku. Bukan, Udahlah, Pak. Demi Allah, saya nggak ngelakuin hal itu, Pak. Aduh, Percaya sama saya, Pak. jangan pernah bawa Allah di omongannya kamu. Yang Dasar rampok itu pembohong Muji, kamu. Pak. Hah? Kok kamu nuduh-nuduh Mas Muhi sih, Mas? Kalau kamu nggak percaya, ini buktinya nih. Sewaktu kejadian itu, aku ada di sana. Gak usah percaya, Danita. Coba, Pak. Ini Bapak lihat. Orangnya ini, Pak, yang nyuri Bapak. Coba lihat bajunya, Pak. Katanya kan pakai Ini masker. paling editan. Loh, kok Biar bisa dia editan menyalahkan sih, Pak? Muji. Gak usah lah, gak usah percaya. Loh, tapi bener gak, Pak? Lihat bajunya Bapak nggak dong, percaya. Pak. Bapak nggak percaya. Kamu tahu nggak? Sewaktu aku mukulin orang itu Muji, Nit. Hah? Tolong Yang percaya sama bener, aku. Mas? Iya, Itu bukannya Mas Agung yang ngerampok? yang dirampok itu uangnya Bapak. Makanya aku mencoba untuk menangkap dia, tapi kamu Buktinya apa? Kalau Muhi yang merampok. semua buktinya ada di HP ini, Pak. Tapi uangnya dihabisin oleh kamu kan? Saya aja nggak kenal sama Muhi, Pak. Tolong percaya sama saya, Pak. Susah untuk percaya sama kamu. Udahlah, Pak. Mending Bapak daripada nuduh-nuduh Mas Agung, mending lihat aja, Pak, fotonya beneran Muhi apa enggak. Udah, Anita. Begini, Pak. Bapak nggak percaya. Kebetulan saya dapat rezeki. Mungkin ini bisa menebus rumahnya Bapak. Tapi ini uangnya dari mana, Mas? Kamu nggak nyuri kan? Jangan kasih uang haram deh, Mas, ke aku sama Bapak. Percaya sama aku. Kamu bisa nebus rumah kamu. Tolong percaya sama aku ya. Kali ini aja. Tuh kan, Pak, mungkin bukan Mas Agung, Pak. Memang mungkin beneran Muhi deh, Pak. Coba Pak, Bapak tuh lihat tempatnya, Pak, sama rumahnya. Tapi kan betul kamu kan? Nggak bohong. Sumpah, Pak. Paling memang beneran Muhi, Pak. Coba aja deh. Muhi udah ngaku-ngaku rumah orang. Terus sekarang nggak ada kabar kan, Pak? Mungkin beneran Muhi, Pak. Berarti aku udah dibodohin sama Muhi. Sudah aku percaya sama Muhi. Tolong ya, Pak. Diterima. Ini beneran, Mas. Iya. Mas Agung mau bantu aku sama Bapak. Tapi kan aku sama Bapak udah jahat banget, Mas, sama Mas Agung. Udah nuduh-nuduh Mas Agung. Ya, nggak apa-apa kok.
mungkin ini sudah karma atas kejadian yang dulu, Pak. Aku minta maaf ya Mas ya, atas aku sama Bapak udah nuduh-nuduh kamu, udah jahitin kamu, Mas. Kamu jangan asal terima uang. Loh? Untuk kembalikan sama Agung gimana nanti? Sudah lah, Pak. Nggak usah mikirin kayak gitu, Pak. Iya Mas, gimana Mas? Sudah, Nit. Nggak usah mikirin. Aku ikhlas kok nolongnya. Dan kebetulan aku dikasih kerjaan sama seseorang. Alhamdulillah. Berkat nolong ibu yang dulu itu, saya dikasih kerjaan yang lebih baik, Pak. Ya ampun, alhamdulillah banget ya Mas ya. Ya ampun Mas, maaf ya Mas ya. Aku minta maaf sama kamu ini. Aku juga minta maaf, Pak. Kalau selama ini aku yang salah. Tapi Bapak yang banyak salah sama kamu. Lupain aja, Pak. Ya udah kalau gitu, Pak, Nit. Aku pergi dulu ya. Jaga Iya, dirimu Mas. ya. Pak, saya permisi dulu. Sekali lagi saya terima kasih atas bantuannya Iya, dan mohon maaf atas kesalahan Bapak. sama-sama, Pak. Makasih ya Mas ya, kamu hati-hati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Lah, kamu kenapa Nita? Gak apa-apa Pak, aku cuma kepikiran sama Mas Agung aja Pak. Seharusnya kamu kan bahagia, udah dapat bantuan uang. Tapi uang gak ada artinya Pak kalau aku gak sama Mas Agung. Apa kamu masih sayang sama Agung? Iyalah Pak, pasti. Duh, tapi mau gimana Pak, kan aku sama Mas Agung udah cerai. Sudahlah Nita. Ini semua salah Bapak. Sehingga kamu bercerai sama Agung. Bapak jahat sama kamu. Udah Nita, kamu tunggu di sini aja dulu. Loh Bapak mau kemana Pak? Bentar cuman Bapak. Agung, tunggu dulu. Tunggu dulu Agung. Ada apa, Pak? Bapak mau tanya sama kamu. Kamu masih sayang sama Anita? Boleh jujur. Iya, Pak. Saya sayang sama Anita. Kalau kamu sayang sama Anita, tolonglah kamu rujuk kembali sama Anita. Aku tak ingin melihat Anita tuh bersedih karena mikirin kamu. Tapi Bapak bisa nerima aku. Bapak merestui hubungan kamu sama Anita. Makasih banyak, Pak. Iya. Yuk kita samperin Anita. Ayo. Loh, Bapak ngapain Pak kok bawa Mas Agung ke sini lagi? Sudah Anita, Bapak tahu kalau kamu tuh masih sayang sama aku. Ya terus, kalau aku masih sayang sama Mas Agung, emangnya kita harus ngapain Pak? Aku tak ingin melihat anak Bapak tuh bersedih, tapi Bapak ingin melihat anak aku bahagia. Jadi sekarang Bapak ngerestuin aku sama Mas Agung Pak? Ya iyalah, pasti. Kamu mau nggak? Bujuk lagi sama aku. Iya Mas, aku mau. Makasih ya. Makasih Bapak udah ngerestuin aku sama Mas Agung lagi. Iya, sama-sama.